dihentaskan dengan begitu mudah harusnya pemain tersebut. Karena awareness dari Geek juga sudah mulai menuju ke player dari FaZe. Tapi apa daya ternyata tidak sadar. Satu pemain Geek berhasil ditumbangkan. Untung saja Smoke menutupi Vision, Flash, atau maksud saya FaZe menuju ke Snipe. Tidak berhasil didapatkan oleh Olsen, bahkan Olsen terkena Blue Zone. Dan Olsen bisa didapatkan oleh Izane. Selesai sudah, tidak didapatkan oleh Izane, terkena Blue Zone saja. Iya, sangat disayangkan sih tadi ada satu peluru yang tidak nyangsang menuju ke arah The Last Man Standing dari FaZe Clan tersebut. Tapi di sini kita bisa melihat late game-nya Bigetron Red Alliance berhasil untuk masuk menuju ke arah cekungan tersebut dan berhasil untuk memborbardir pemain-pemain dari Geek Fam yang hanya meninggalkan The Last Man Standing saja, Izane, yang akan coba untuk disisiri oleh pemain-pemain dari tim Bigetron Red Alliance. Di ujung sana guys, di ujung sana, nggak ada di balik Smoke. Izane masih sisa sendirian, The Last Man Standing dari Geek Fam. Izane sudah mulai ketahuan harusnya karena sudah mulai dibakar dengan Molotov. Debus terjadi karena Izane tidak terkena api. Tapi sudah terlihat di manakah posisi Izane dengan begitu jelas. Lapar dikirim menjadi pemain paling dekat. Luxi yang baru dimainkan mengerjakan tugasnya dengan begitu baik. Ternyata Genfos yang melakukannya. Satu pemain tumbang karena Yudu Alliance join fight. Wah, Yudu sama Boom memang dari tadi kan dapetin compound di dalam zona terusan. Tapi kalau misalnya kalian intip di arah minimapnya, sebenarnya compound baik dari Yudu Alliance dan juga Boom masih lah ya ujung-ujungnya. Tidak dari Yudu Alliance lah, tidak lagi diuntungkan dari segi circle yang ke-6 ini. Sehingga mereka harus keluar dari compound Yudu Alliance tersebut, sedikit bergerak menuju ke arah dalam zona. Yang notabene Bigetron Red Alliance sudah bisa touchdown di bagian cekungan-cekungan tersebut. Sehingga harusnya sih masih bisa setup ya. Apalagi ada beberapa kotak-kotak untuk bisa nge-refresh beberapa utility yang mungkin bisa dimaksimalkan di endgame ini. Ya, seperti analisa kita tadi, Bigetron akan datang ke cekungan dari Sersia karena tempat mereka jalan menuju ke Boom atau menuju ke Yudu itu terlalu terbuka. Kalau muter sedikit menuju cekungan ini akan lebih make sense untuk mereka, akan lebih bisa bertahan sampai ke late game karena circle-nya juga seringkali menuju ke cekungan tersebut. Dan betul saja Bigetron ketiban zona. Saat ini justru Yudu bersama Boom yang dipaksa untuk mundur. Untuk Boom, mereka tinggal geser sedikit saja menuju gudang karena gudangnya masih dalam zona. Tapi untuk Yudu, ini adalah PR berat karena Yudu harus bergeser cukup jauh. Dan tidak hanya jauh, terbuka posisi Yudu. Iya, terbuka dan bisa kelihatan dari dua tim sekaligus. Baik Boom dan juga tim BTR. Sehingga harus benar-benar cerdik step demi step yang akan diambil oleh tim Yudu Alliance ini. Well, mereka masih utuh dengan 4 punggawa. Ketiga tim ini masih utuh, full house, full power dengan 4 punggawa mereka masing-masing. Tapi Boom Esports, walaupun mereka bisa mendapatkan satu gudang di ujung dari zona ini, mereka tetap begitu aktif untuk bisa clearing area dari Yudu Alliance terlebih dahulu, supaya mereka tidak diganggu nantinya. Sudah mulai diincar, granat demi granat sudah mulai dikirimkan oleh Boom menuju Yudu. Bigetron juga sewaktu-waktu bisa saja memiliki vision menuju ke pemain Yudu. Tapi Bigetron nampaknya kalau kita lihat mereka lebih fokus menuju gudang, mereka lebih fokus untuk menghadang Boom terlebih dahulu. Tapi Boomnya tidak menuju gudang, Boomnya menuju Yudu. Ya, benar. Terus-terusan dibombardir. BTR pun juga membombardir posisi dari tim Yudu Alliance yang harus bergerak sekarang juga. Karena dalam 4 detik kita akan melihat zona selanjutnya yang menuju terus-terusan ke arah Bigetron Red Alliance. Utility dikirimkan oleh Yudu meledak di pertahanan dari Bigetron. Tapi masih ada jarak antara ledakan dan juga granat. Genfos, lagi-lagi Genfos menjadi pemeran utama untuk mendekat ke pertahanan lawan. Waduh, ini sih harus hati-hati banget. Karena Yudu Alliance harus keluar, harus bergerak. Boom pun juga secara simultan harus bergerak karena mereka ditinggali oleh zona. Sehingga bisa saja bombardment yang akan datang menuju ke arah BTR ini akan datang dari 2 arah yang berbeda, dari Yudu Alliance dan juga Boom Esports. Saya paham maksud dari Genfos adalah ngepres Yudu supaya Yudu tidak punya ruang gerak untuk menuju ke dalam zona. Ya. Yang perlu dilakukan Genfos tidak perlu mendapatkan elim, yang penting Yudunya kena blue zone aja nanti sehingga Genfos bisa tarik lagi. Yang perlu dilakukan hanyalah menahan Yudu agar mereka tidak melakukan rotasi dengan leluasa, dan itulah yang dilakukan Genfos, berhasil untuk mendapatkan pemain-pemain Yudu. Yudu akhirnya kena oleh jebakan Genfos, ditembak memang oleh Boom, tapi Genfos lah yang membuat Yudu tidak bergerak. Nggak ada jebakan Batman di sini, yang ada adalah jebakan Genfos. Apalagi begitu aktifnya baik dari Boom Esports dan juga BTR terus-terusan memborbardir pemain-pemain dari tim Yudu Alliance. Hanya meninggalkan The Last Man Standing yang begitu low HP-nya berhasil untuk hilap terlebih dahulu. Tapi Lapar juga akan mengejar menuju ke arah pemain-pemain dari Boom Esports.
Force di sini. Semuanya saling serang, semuanya saling kelihatan. Begitu keluarnya semua serang-serangan dari 3 tim ini. Tapi boom, 1, 2, 3 pemain mereka knockdown terkena gempuran dari Bigetron dan Bigetron mendapatkan winner chicken dinner. Tronton 2 pintunya. Cakep. Semua akan Bigetron pada waktunya. Waduh, ini dia Bigetron mode mengejar poin. Mereka berhasil untuk mendapatkan winner chicken dinner dengan eliminasi poin juga yang lumayan karena begitu aktifnya cepet banget bang. Begitu aktifnya